Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Sebelumnya, anggota dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri, Ninyoman Ayu Citra Lestari, NPM 029. Yang kedua ada Niluh Kade Dinda Damayanti, NPM 066. Yang ketiga Putu Gede Rama Pratama Putra, NPM 086. Dan yang keempat Desa Gede Ari Dewi Cahyani, NPM 453. Presentasi akan dimulai dari saya sendiri. Yang pertama, pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat mempengaruhi laju usaha tersebut. Hal ini penting untuk menjadi perhatian perusahaan karena mempengaruhi performa perusahaan. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Lingkungan bisnis adalah kombinasi faktor dan kekuatan internal eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Lingkungan internal mencakup semua faktor yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi dan dapat dikerjakan oleh perusahaan untuk menghilangkan kekuatan yang berdampak negatif pada operasinya. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang ada di luar kendali perusahaan. Mereka cenderung tidak dapat diprediksi, karena perusahaan tidak mungkin mengontrol dan memprediksi perubahan di dalamnya. Sifatnya yang tidak dapat diprediksi berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan perusahaan atau meningkatkan kinerja perusahaan secara tiba-tiba. Manfaat memahami lingkungan bisnis. 1. Membantu mengidentifikasi peluang bisnis. 2. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. 3. Menghadapi perubahan. 4. Bantuan dalam perencanaan. 5. Membantu bisnis meningkatkan performanya. Keenam, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. 7. Bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. 8. Lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Ciri lingkungan bisnis. Ciri lingkungan bisnis yang sehat adalah yang pertama, dinamis. Perubahan lingkungan yang konstan, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan teknologi menghasilkan sifat lingkungan bisnis yang dinamis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada rentan. Sulit untuk meramalkan dampak perubahan kecil dalam lingkungan terhadap bisnis. Perubahan yang tidak signifikan dapat mempengaruhi operasi perusahaan sebagian besar. Ini berpotensi mempengaruhi keseluruhan keberadaan bisnis, pendapatan, dan perkembangannya. Selanjutnya ada relatif. Lingkungan bisnis tidak sama di semua tempat. Ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Krisis politik di suatu negara mempengaruhi lingkungan bisnis hanya di suatu negara itu, tidak di tempat lainnya. Karenanya, lingkungan bisnis adalah konsep yang relatif. Selanjutnya ada berbagai sudut pandang. Kejadian sosial, politik, dan ekonomi mungkin memiliki dampak yang berbeda pada bisnis yang berbeda. Langkah politik yang dapat menguntungkan untuk suatu bisnis mungkin tanpa mengancam bisnis lainnya. Oleh karena itu, terdapat banyak persepsi dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan bebas. Mulai tanggal 1 Januari 2010, kesepakatan perdagangan ASEAN-China Free Trade Agreement diberlakukan. China beserta 6 negara anggota Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara akhirnya bergabung dalam kawasan perdagangan bebas. Ini berarti produk dari China akan menjiri pasar domestik. Organisasi Perdagangan Dunia menyatakan, setidaknya sekitar 400 kawasan perdagangan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2010. Hal ini menjadikan langkah awal menuju perdagangan global liberalisasi yang luas. Dengan berlakunya zona perdagangan bebas itu, maka Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand berencana menghapus tarif 90% dari produk-produk impor, bahkan sampai ada yang 100%. Tujuannya guna mengurangi biaya perdagangan dan cenderung mengarah pada
perluasan perdagangan lintas batas antar negara yang berkaitan ACFTA. Sebelum ACFTA diberlakukan pun, barang asal dibandingkan produk lokal. Seberlakunya ACFTA, maka bermacam produk Cina termasuk tekstil mulai tahun 2010 ini dipastikan membludak di pasar dalam negeri lantaran bea masuk 0%. Memang hal ini sangat baik bagi perdagangan maupun konsumen karena mempunyai banyak pilihan variasi produk. Namun tidak demikian halnya bagi kalangan dalam negeri. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Suplementasi ASEAN-China Free Trade Agreement menghadirkan serangkaian kecemasan di kalangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Mengingat bea masuk 6.065 poster dari 12 sektor manufaktur resmi dihapus mulai 1 Januari 2010. Para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka yang menentang sistem perdagangan bebas pesimistis mengenai kesanggupan dunia usaha di Indonesia manufaktur liberalisasi perdagangan ini. Pertarungan besar antara ASEAN khususnya di Indonesia versus China di bidang ekonomi juga menunjukkan ketidakseimbangan. Bagi Indonesia, implementasi ACFTA terhadap satu sejak 2004 terbukti meningkatkan impor produk pertanian dari Cina. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan implementasi ACFTA tahap 2. Sebelum implementasi ACFTA tahap 2 berlangsung, ekspor produk manufaktur Indonesia ke Cina tak terlalu besar jika dibandingkan dengan produk pertanian dan pertambangan. Pangsa pasar produk lokal disinyalir cenderung menyusut sekitar 5% sampai 8% per tahun secara konsisten panjang beberapa tahun berakhir akibat dihajar barang selundupan produk. Selanjutnya ada ancaman dan peluang. Saat ini industri sudah defisit lebih dari 520 juta dolar US. Jika bea masuk menjadi nol, industri lokal tak bisa bersaing dan bukan tidak mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Asosiasi perusahaan memperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan massal karena 75% pasar domestik dikuasai produk Cina. Persaingan industri khususnya pengusaha kecil menengah juga ikut terancam. Padahal selama ini UMKM menopang perekonomian nasional. Namun demikian ACFTA sudah diberlakukan. Bahkan pemerintah pun tidak bisa menghadiri atau menolak karena kesepakatan tersebut telah ditandatangani. Memang pelaksanaan ACFTA apabila dikaji sebenarnya sebelum tentu menguntungkan bagi negara. Perkembangan pertumbuhan ekonomi seperti di Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumtif. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Adanya ACFTA jelas akan menambah peluang porsi konsumtif masyarakat kita. Sebagai pengusaha dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dan diuji oleh krisis moneter sejak tahun 1998. Kita mampu mengatasi dan melewati krisis tersebut sampai sekarang. Krisis global yang dihadapi saat ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kondisi pengusaha. ACFTA dapat dijadikan sebuah peluang yang dapat mengubah suasana perekonomian atau bisnis menjadi lebih baik, dan kita harus memandang hal ini dari sisi optimis, yang berarti kita memandang bahwa hal tersebut adalah peluang. Hanya tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk bisa kita gali dan kembangkan lagi. Karakter produk harga murah membuat yang berkualitas dengan mengusahakan agar harga sedikit bisa tersaing. Sebagai contoh, produk batik Indonesia
banyak pedagang, konsumen atau masyarakat masih lebih memilih produk lokal yang masih dipercaya lebih bagus kualitasnya. Langkah antisipasi. Potensi dan produk harus dikembangkan dengan lebih inovatif untuk mencapai keunggulan komparatif dengan Cina. Yang pertama, tidak anti produk dengan negara lain, namun memiliki semangat nasionalisme seperti Aku Cinta Indonesia untuk menumbuhkan semangat cinta produk dalam negeri. Yang kedua, instrumen pajak sebagai instrumen yang tidak bisa lepas dari investasi harus mendukung pengusaha dalam negeri. Politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional, baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Langkah-langkah dalam menjaga kesinambungan dan penetapan peran politik, luar negeri, dan kerjasama internasional antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan penetapan integritas regional dan hubungan internasional, memelihara kebersamaan, mutualisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. Peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat di suatu negara. Kondisi politik suatu negara yang keadaan politiknya stabil, maka perekonomiannya akan meningkat, sedangkan yang kegiatan politiknya tidak stabil, maka perekonomian di negara tersebut akan mengalami penurunan. Peran politik, hubungan internasional, dan penegakan HAM suatu negara sangat berpengaruh kondisi kegiatan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya suatu saat rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Obama ke Indonesia. Selanjutnya ada ilustrasi iklim investasi Indonesia. Yang pertama, iklim investasi Indonesia positif. Menurut ekonomi dari Standard Chartered Bank, kedatangan Presiden Obama secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemikat dunia yang memberikan indikasi positif bagi Indonesia. Indikasi positif bagi Indonesia antara lain, yang pertama, Standard & Poor's memberikan level double B terhadap Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2009 sebesar 4,5%, tertinggi setelah Cina dan India. Yang ketiga, motor pertumbuhan ekonomi ada di Asia, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Yang terakhir, prediksi suku bunga rendah hingga akhir tahun. Yang kedua, kunjungan Obama mengangkat peran global Indonesia. Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bukan saja bersifat pribadi tetapi juga politis. Tak seorang pun dari 43 Presiden Amerika Serikat yang pernah mengalami kedekatan dengan negara-negara non-barat seperti Obama miliki. Salah satu tujuan politik kunjungan sang presiden adalah mengangkat citra global Indonesia di mata dunia. Kunjungan Obama ke Indonesia akan menempatkan negara kepulauan itu di peta penting dunia. Kemitraan komprehensif yang secara resmi akan diluncurkan dua negara itu adalah bentuk komitmen jangka panjang yang bisa membantu Indonesia berperan besar di tingkat global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan kemitraan komprehensif pada November 2008 setelah memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya. Kunjungan Presiden Obama sangat dinantikan masyarakat Indonesia sejak dia terpilih November 2008, mempunyai kepentingan simbolis yang besar bagi kedua negara. Meskipun begitu, keuntungan krongket bagi masyarakat awam di negara akan mewujudkan secara perlahan di tahun-tahun mendatang, tentu saja dengan kerja keras dari kedua negara. Selanjutnya ada penegakan HAM dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Perlindungan dan penegakan HAM yang telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Namun, peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Terhadap ketiga hal tersebut, politik, hubungan internasional, dan HAM pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis juga membawa pengaruh tersendiri pada profesi akuntan.
Profesi akuntan harus lebih mengembangkan dan menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya agar dapat selalu memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada. Selanjutnya ada analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Perlindungan dan penegakan HAM yang telah banyak menjadi isu penting bukan hanya negara yang dimiliki untuk mendukung pemenuhan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Para sektor bisnis dan usaha dalam memenuhi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia tidak terlepas dari Global Compact yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB pada tahun 1999 dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan terhadap HAM. Hal tersebut disahkan pada tahun 2003. Bersama-sama dengan asas Global Compact, maka konsep Corporate Social Responsibilities atau CSR sekarang merupakan bagian pedoman melaksanakan CSR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Om Santi Om. Wow!